Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muttalib, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi pengembangan perangkat lunak dan game pada LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi arsitektur Relational Database Management System atau RDBMS dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 12 RPL SMK Negeri 2 Sigli Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama untuk membaca doa dulu untuk supaya pelajaran urusan kita hari ini. Doa dipimpin oleh Aposat. Coba dipimpin doanya Aposat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut kepada materi pokok, sebelumnya coba di presensi kehadiran beliau. Coba diisi absen hadirannya ya. Ini Bapak share link absen ke Google Form melalui WhatsApp grup kelas. Sudah siap. Jadi Bapak sapa dulu. Apa kabar semuanya hari ini? Bisa kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini? Sudah, sebelum kita masuk ke materi pokok, ini Bapak mau menampilkan file koneksi terlebih dahulu. Ini di mana file koneksi ini dia akan menghubungkan sebuah database, nanti akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel kepada web browser, bisa kita akses nanti. Ini Bapak tanyakan sebelumnya, ini database yang sudah pernah kita buat, database namanya apa? Siapa yang bisa jawab? Ferry, coba. Yang sudah kami rancang di pertemuan sebelumnya, yaitu database DB Academy yang terdiri dari dua tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel mahasiswa yang saling terhubung antara satu ke banyak, di mana banyak mahasiswa memilih dalam satu jurusan. Ya, itu jawaban yang sangat tepat yang sudah kita pernah buat di pertemuan sebelumnya ya. Ini
kita sudah buat database yaitu DB Akademik, di mana seperti jawaban kawan kita tadi si Ferry Afrika itu dia ada 4 tabel jurusan dan tabel apa? Tabel mahasiswa. Pada tabel ini dia saling berrelasi, saling berhubungan. Di mana nanti data di dalam jurusan ada data jurusan dan nama jurusan yang dipilih oleh banyak mahasiswa. Berarti relasi di sini adalah satu ke banyak. Banyak mahasiswa memilih dalam satu jurusan. Relasinya satu ke banyak atau one to many ya. Sudah coba diperhatikan untuk pembelajaran kita hari ini adalah yang judul dengan arsitektur relasional database manajemen sistem ataupun yang disingkat dengan RDBMS. Ya. Pembelajaran kita hari ini yang berjudul yaitu arsitektur relasional database manajemen sistem ataupun singkatannya dengan RDBMS. Di mana nanti penilaian di sini Bapak akan mengambilkan ada beberapa teknis penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, penilaian kemudian keterampilan dan sikap. Di sebelumnya di sini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjabarkan arsitektur DBMS dengan mandiri. Yang membuat perintah SQL untuk koneksi database MySQL secara teliti. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 6 yang sudah Bapak bacakan barusan. Dan kemudian ada ruang lingkup penilaian. Pada hari ini Bapak akan mengambil penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Di mana sikap ini dia teknik penilaiannya pengamatan aktivitas peserta didik. Kemudian waktu penilaian pada saat proses pembelajaran, instrumen penilaian ada rubrik penilaian sikap. Kemudian yang nomor 2 penilaian pengetahuan. Ini dia aspek yang dinilai adalah memahami arsitektur RDBMS. Dan jawaban sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan, maka skornya adalah 0. Ini untuk kompetensi pengetahuan, berarti penilaian pengetahuan. Kemudian untuk penilaian sikap, sini Bapak menilai ada beberapa indikator. Sebelum berlanjut ke materi pokok, Bapak akan mengirim beberapa soal dulu sebagai hasil tes. Itu Bapak sharekan ke link WhatsApp dulu. Coba dibuka semua untuk dikerjakan soal tes tersebut. Nah, Bapak kasih waktu maksimal 5 menit untuk dikerjakan dan diselesaikan.
Kemudian kelompok 2 ada si Muhammad Al-Kausar, Demna, Arsyada dan Rehan. Kelompok 3 ada si Dandi, Mustamina, kemudian Muhammad Rafiq, kemudian Aidil dan Farel. Sedangkan kelompok 4 ada si Cevan, Habib, kemudian ada Taufan dan Arif. Ini sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak tampilkan dulu tentang K3 ataupun K3LH. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan kerja. Coba diperhatikan kalau K3 pada komputer di bidang TIK. Di sini penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Dengan mata kita harus 75 cm ya. Nampak dari gambar K3LH. Nampak semua? Nampak. Itu posisi jarak monitor dengan kita 75 cm. Kemudian posisi duduknya harus tegak, tidak boleh membungkuk. Itu posisi duduk. Kemudian dengan dibawa dan kaki disesuaikan. Sebelum Bapak kasih tugas yang akan dikerjakan di dalam kelompok masing-masing, terlebih dahulu Bapak akan memutarkan sebuah video tutorial yang nantinya supaya kita terarah terhadap apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang harus kalian buat. Untuk lebih jelas videonya, mungkin Bapak akan mematikan lampunya dulu supaya kualitas videonya lebih terang. Sekarang kita sudah selesai menayangkan video tutorialnya. Sekarang Bapak akan menghidupi lampunya kembali supaya lebih terang kita dalam proses pembelajaran untuk lanjutan. Oke, baik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang nantinya kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Tapi tugas ini dikerja per individu ya, semuanya dikerjakan. Itu LKPD akan Bapak kirim ke WhatsApp group, coba dibuka, dibaca dan diamati apa yang harus dikerjakan. Di sini ada instruksi dari LKPD dari tahap apa, kemudian ada gambar kerja, itu coba dipahami dengan benar. Dimana kalau misalkan ada kekurangan ataupun apa kesalahan ataupun error di dalam melaksanakan pembuatan database-nya, bisa panggil Bapak untuk sama-sama kita memperbaikinya.
Ini LKPD sudah Bapak kirim, coba dibuka dan dikerjakan. PP di hati dok itu dengan nama sesuai dengan tutorial yang Bapak tayangkan barusan, namanya akademik. Di dalam model akademik itu baru kita simpan file tersebut. Yang pertama ada file data jurusan dan file data mahasiswa dan file koneksi database. Itu diberikan nama dengan koneksi.php. Ada 3 file ya. Coba dibuat sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Coba diperhatikan pada gambar di bawah, ada gambar kerja. Dulu ada yang pertama file koneksi. Sudah selesai semua praktikumnya. Ini Bapak minta barangkali ada kelompok yang sudah siap untuk dipresentasi, untuk dipresentasi dipersilahkan. Kelompok yang mana untuk dipresentasikan? Kelompok 1. Oke, yang diwakili oleh Khalidi ya. Coba semua berdiri di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya praktek kami, yaitu pembuatan arsitektur RDBMS dengan database NJKSL, yaitu DB Academy. Kemudian pembuatan tabel jurusan dan tabel mahasiswa di dalam database tersebut. Tampilkan di web browser Google Chrome dengan perintah localhost academy. Dan database mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan kelompok lain, boleh ditanyakan. Coba ada kawan lain yang mengajukan pertanyaan, coba ditanyakan. Mana Tapi coba pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada aplikasi lain untuk melakukan pengodingan? Siapa yang Saya bisa selain aplikasi Visual Studio Code, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Macro Developer. Bagaimana pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada? Ya. Kalau tidak ada, baik saya tutup. Saya kirim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan dari hasil yang sudah disimpulkan. Coba pendiri semua dari kelompok 2. Mungkin yang mewakili dari kelompok 2 siapa yang akan mempresentasi? Apa Ustaz? Ya Pak. Coba dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kosar atau Ketua Kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja kepada presentasi kami, yaitu arsitektur RDBMS dan relasi antar tabel dalam basis data, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Relational Database Management System (RDBMS). Adalah sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. RDBMS memiliki banyak karakteristik yang membedakan dari model penyimpanan data lainnya. Perbedaan yang paling penting adalah pemisahan segi fisik dari segi logika suatu data. Dalam RDBMS, seluruh data secara logika tersimpan di dalam tabel-tabel yang merupakan kumpulan dari baris dan kolom. Pertama adalah database. Database adalah sekelompok tabel data yang berisi informasi yang berhubungan. Perhatikan bahwa suatu database dapat terdiri dari suatu tabel saja. Itu sendiri merupakan tabel data. Yang ketiga, record. Entry tunggal dalam tabel. Entry tersebut terdiri dari sejumlah field, yaitu item. Filter atau pembatas kondisi. Filter sebenarnya bukan merupakan bagian dari filter dan indeks. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Maka Di dalam database ada beberapa relasi. Sebutkan dan jelaskan beberapa relasi tersebut. Pak, siapa yang bisa jawab dari kelompok 2? Coba disanggap. Ada 3 relasi dalam database. Yang pertama 1 ke 1 atau disebut dengan one to one. Yang kedua 1 ke banyak atau disebut dengan one to many. Dan yang ketiga juga disebut banyak ke banyak atau juga disebut dengan many to many. Ya, itu jawabannya Bapak rasa sudah lengkap ya, karena dia di dalam database ada beberapa satu ke banyak dan banyak ke banyak. Sedangkan kalau di sini pada database sudah kita buat ada 2 tabel, tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Itu relasinya masuk ke apa? Satu jurusan diminati oleh banyak mahasiswa, berarti hubungannya relasinya satu ke banyak. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi presentasi sudah, kemudian ini tahapan penutupan. Kita akan mengerjakan soal pretest. Bapak akan menayangkan link soal untuk dikerjakan beberapa soal pretest. Nih, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Tolong dikerjakan soal pretestnya. Itu linknya sudah Bapak share ke dalam grup WhatsApp. Dikerjakan
Linknya sudah Bapak kirimkan di WA group. Coba dibuka WA group masing-masing untuk dikerjakan soal post testnya. Selesai, yaitu yang berhubungan dengan arsitektur RDBMS, di mana pembuatan field koneksi database sudah kita praktekkan semuanya di dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan melanjutkan, yaitu menerapkan perintah basis data pada RDBMS. Ini dia masuk ke dalam KD 14. Ini akan kita bahas, kita belajar bersama di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih semuanya. Pembelajaran kita sudah selesai dan kita akhiri bersama-sama untuk berselawat. Pada kali ini coba dipimpin selawatnya. Mari kita berdiri untuk berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya dan Bapak akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.